Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran kelima, kelas 5, semester 1. Namun, sebelum kita memulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Perhatikanlah gambar jenis ekosistem darat berikut. Di sini terdapat beberapa macam ekosistem. Jenis-jenis ekosistem yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Ayo kita cari tahu ya. Berikut ini jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Yang kedua, ekosistem sungai. Tumbuhan yang hidup di ekosistem sungai antara lain ganggang, eceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Hewan seperti ikan, siput, kerang, keong, dan serangga lainnya. 3. Ekosistem padang rumput. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan lain sebagainya. Yang keempat, ekosistem gurun. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah kaktus. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Yang kelima, ekosistem taiga. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Dan yang keenam, ekosistem tundra. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan di ekosistem ini. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, berikut ini hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sekarang, coba kalian perhatikan rantai makanan berikut ini. Pada rantai makanan, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Apakah kalian tahu apa pengertian dari simbiosis? Ya, benar. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari simbiosis mutualisme? Ya, coba apa? Benar, jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apakah ada yang tahu contoh dari simbiosis mutualisme? Benar. Jadi contohnya yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau, dan juga hubungan antara lebah dan bunga. Selanjutnya, apa pengertian simbiosis komensalisme? Benar. Jadi hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan.
Dan apa contoh dari simbiosis komensalisme? Benar, contohnya yaitu hubungan antara bunga anggrek dan pohon, dan juga hubungan antara ikan dan karang. Selanjutnya, ada yang tahu pengertian simbiosis parasitisme? Benar, jadi hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Lalu, adakah yang tahu apa contoh dari simbiosis parasitisme? Benar, jadi contohnya yaitu hubungan antara pohon mangga dan benalu. Sepenggal tulisan ini merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Begitu luar biasanya alam, terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Karena luar biasanya, tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, misalnya tarian. Alam dan tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.